sorry, Yohanes itu menuliskan apa yang dia kesaksian dalam kehidupannya dia. Tahu dari siapa? Padahal kita mencari Ya karena ayat-ayat yang bertulisan merah. dia Yesus hidup tidak pernah bersama bilang gitu. Yesus di zaman itu. Ya, saya nggak tahu ya proses gimana dia storytellingnya ke Yesus ke Yohanes ya. Yang pasti kan dia hidup bersama-sama tuh di zaman itu. Apa yang Tuhan Yesus ajarin mungkin ke dia, dia tulis mungkin dari pasal 1 ayat 1 Ada dan nggak dalilnya itu? sebagainya. Ya Fakta dalilnya ya sejarahnya lah, kan fakta sejarahnya ibaratnya gitu. bahwa itu diajari Yesus Wah ada ya, nggak? wah ya, saya nggak terlalu ini mas. Yang saya tahu kitab Matius itu ya muridnya Tuhan Yesus yang namanya Matius yang nulis. Markus juga ada nih muridnya Tuhan Yesus yang namanya Markus, dia yang nulis. Jadi beda-beda. Memang ibaratnya itu bukan yang satu apa ya, satu otak yang nulis satu Alkitab. Ada banyak otak. Iya, Yohanes 1 ayat 1 kan ayat pasaran tuh kata kamu. Tapi Iya, kok udah si bisa Yohanes dijawab? yang Tahu nulis. dari siapa? Ada Markus yang nulis, Markus yang versi Markus sendiri, versi Yohanes Yohanes 1 sendiri. ayat 1 aja, dia tahu dari Iya. siapa? Kok tahu detek? Maksudnya gini mas, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena tidak mungkin ada seseorang yang bisa mengetahui bahwa pada mulanya Yesus itu adalah voice note firman, lalu firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah kan jelas banget tuh, seolah-olah dia menyaksikan gitu loh. Awal mula Yesus itu firman, lalu bersama-sama Allah, lalu adalah Allah. Padahal Yesus sendiri tidak pernah menceritakan sedetail seperti itu. Lalu tahu dari siapa dia? Boleh saya yang jawab, Bang? Nggak boleh. Nggak Vendor boleh. fan dulu. Nanti pertanyaannya Oke. lain buat kamu. Iya. Ya, eh, sekarang gini deh, apakah semua hal yang ibaratnya setiap detik yang dialamin sama Yohanes dan Tuhan Yesus itu bisa ditulis semua dalam Alkitab? Apakah di zaman itu terpikirkan bahwa oh semuanya harus tulis detail? Oh tidak. Karena kenapa saya bertanya seperti itu, Mas? Karena Iya, begini, iya. penulisan Yohanes Iya. itu kan barusan. Maksudnya daripada Markus, lebih dulu Markus jauh. Ya. Ah ya, bisa jadi. Selisih beberapa tahun kan gitu. Iya. Markus, Matius sama Lukas tidak mencatat mengenai pentingnya ayat Yohanes 1 nomor 1. Padahal ini ayat fundamental loh, yang menjadi dasar keimanan orang Kristen. Setingkat Markus, Yohanes dan Matius tidak mencatat dari Yohanes 1 sampai 14 itu gak mencatat mereka itu. Padahal mereka sama-sama ada di zaman itu. Nah, saya curiga ini Yohanes ini dapat dari siapa kok yang karena gini Mas, kalau masalah penyalipan ada beberapa orang yang nulis. Iya, iya. Masalah Event kebangkitan ada penyalipan beberapa itu orang pun yang kadang-kadang nulis. detailnya itu bisa berbeda. Enggak, jujur. maksudnya di masalah lain ya, di masalah lain itu Iya, maksudnya kan ada beda yang otak, menulis meskipun wajar lah. Maksudnya kan beda otak, bisa beda apa namanya, beda pendetailan, ya kan? Mungkin Nah, si kalau Yohanes beda banyak pendetailan merenung saya tidak mungkin masalah, Mas. dibandingkan yang lainnya. Jadi dia Kalau punya masalah ada penulisan yang lebih spesifik mungkin seperti itu. Kalau masalah pendetailan saya wajar karena sesuai penulis masing-masing. Namanya ya kitab suci itu ya ditulis oleh murid-murid Yesus. Banyak. Nah, pertanyaan Enggak, saya itu waktu itu kan macam-macam nih. Kita perjanjian lama yang nulis si Musa, terus habis apa maksudnya si Taurat yang nulis Musa, habis tunggu itu dulu. ada Gini, yang Daud, ada yang ya Salomo, kayak dalam gitu kan. kehidupan Beda-beda. Yesus ya, dalam kehidupan Yesus itu tercatat mirip-mirip semua antara Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Tapi khusus Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu hanya Yohanes sendiri. Dan penulisan Yohanes itu kalau kita lihat dari awal pencatatannya sampai selesai itu jauh lebih dulu Markus. Lalu Yohanes tahu dari siapa gitu loh. Ya Yohanes kan hidup bareng-bareng sama Markus. Yang bilang itu Boleh bareng saya jawab, Bang? sama Kores Bang aja. siapa? Enggak, maksudnya ada dalilnya. Nanti sama Maksudnya logika itu cuma aja, masalah protes. momen penulisannya aja beda. Tapi kan mereka hidup bersama-sama. dasarnya. Sekarang kitab Kejadian yang tulis kan Musa. Musa tahu dari mana kalau hari pertama Tuhan ciptain Nah, ini, sama aja. ciptain ini. Ah, gitu kan judulnya kan. Betul. Bentar Nah, nanti kalau sama dijawab. aja dengan Musa.
Ada 2 Timotius 3 ayat 16. Ini segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi semua Oh, gini tulisan aja sudah. dari Kalau Kejadian kamu sampai mau Wahyu. lari ke kejadian ya. Kalau kamu mau lari ke kejadian, sekarang saya tanya. Kejadian 11 nomor 14 yang ditulis Musa itu berapa? Apa ayatnya? Coba, saya pengen tahu. Kejadian 11 ayat 14 yang ditulis Musa itu apa? Coba, Kejadian 11. nomor 14. Saya pengen tahu yang dicatat Musa sebenarnya itu yang mana? Ada 5 kitab sih yang ditulis oleh Musa. Enggak, saya cuma nanya satu ayat itu aja. Iya ya, bisa saudara Kejadian pasal 11 ayat 14 ya Bang ya. Iya. Kalau larinya ke Musa itu aja sudah. Yang ditulis Musa itu yang mana? Kejadian pasal 11 ayat 14. Setelah Ayat Sarah 14. 20 tahun ia memperanakan Eden. Yang ditanyakan apa? Ya. LAI menuliskan 30 tahun sama seperti Mesorah. Tetapi Septuagint menuliskan Ekaton Triakonta yang artinya 300 tahun. Yang benar 300 apa 30 kata Musa? Ini Anda udah buka lain di lagi Mesorah. pertanyaan ini loh Bang. Anda buka di Mesorah itu tertulis Selah, ya Selah Tanim 30 Gini loh, Bang. tahun. Tapi di Septuagint yang lebih tua justru menuliskan 300. LAI justru setuju kepada yang abad ke-10. Sekarang saya tanya, yang benar-benar ditulis Musa itu yang 10 atau yang 30 apa yang 300 tahun? Gini Bang. Abang kan hanya satu ayat. Kitab Iya, itu aja. Kejadian, Yang benar yang mana Kejadian. gitu? Septuagint atau Mesorah gitu? Coba. Dengar dulu. Tadi kan abang tanya, yang kitab yang tulis Yohanes 1 ayat 1, ada mulanya adalah firman Tuhan, yang tulis Yohanes. Yohanes tahu dari mana? Ya kan? Tadi kan abang tanya kepada saudara, Jawab aja. Kejadian 11 nomor 14 yang benar-benar ditulis Musa itu saya mau yang tanggapi, isinya mau 30 jawab atau ini 300 pertanyaan tahun. soalnya baru. Pertanyaan abang ini baru. Disimpan dulu pertanyaannya, Pak. Saya ingat tuh. Bisa nggak jawab itu? Kalau nggak bisa, nggak Nanti saya apa-apa. jawab. Nanti saya jawab. Tenang aja, Bang. Bisa apa enggak? Gitu aja. Saya jawab. Tapi maksudnya ini kan saya mau tanggapi yang tadi abang nanya. Abang lari konteks gimana sih? Kan tadi mau jawab yang Lah kan yang kamu saudara- lari ke Musa. Suruh siapa lari ke Musa? Dengar dulu. Ini yang saya maksud. Penulisannya sama. Kan Musa bukan hanya kitab Kejadian pasal 11 ayat 14 yang ditulis. Seluruh dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang saya maksud adalah Musa tahu dari mana kalau Adam diciptakan pada hari ke-6. Ini yang saya maksud, bahwa pada saat Musa menulis 5 kitab itu Tuhan yang ilhami, Tuhan yang tahu. Demikian juga Yohanes pada saat menulis kitab 1 ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Itu Tuhan juga yang mengilhami kepada dia. Makanya dia tahu. Oh, berarti Yohanes 1 ayat 1 jawabannya ilham. Iya, yes. Tahu dari mana? Di 2 Timotius ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu tulisan dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Hanya ditulis. Makanya tahu dari mana? Kok Musa tahu dari mana? Yohanes tahu dari mana? Kok pada mulai? Oke. Tidak mungkin tidak kalau Oke lah kalau Makanya itu beritahu, lari ke gitu. dogma nanti itu. udah nyambung ya yang Ya, saya, lari ke Bang. dogma nanti itu sudah. Biar saya jawab. Kalau Kejadian di pasal apa sampai dikejar 14 dan yang ada bertanya. dalilnya nanti itu. Gini aja, yang Ada tadi dalilnya, Bang. Ini dalilnya, Bang. 2 Timotius 3 ayat 16, Bang. Boleh kita bacakan, Bang? yang kita bahas Yohanes bukan Timotius. Kalau Abang kalau Musa tanya, boleh nambahkan tahu nggak dari mana? tentang Musa? Kan abang tahu, abang nanya kan, tahu dari mana? Ya, anggaplah Yohanes selesai itu sudah. menulis- Anggaplah selesai dulu. Yang kejadian Enggak, tadi maksudnya gimana dari abang. jawabannya? Boleh. Aku mau nambahin tentang kejadian ya. Ya, coba Oke, silakan. silahkan. Kejadian 11 nomor 14. Yang benar 30 atau 300 yang benar-benar ditulis Musa. Pertanyaannya itu ya, yang benar-benar pernah Musa tulis itu yang 30 atau 300?
2 jam kemudian. Aduh, 2 jam kemudian. Mas Kores sampai jelek ini yang nunggu. Iya, aduh, keburu ulang tahun ini. Halo, halo. Masuk. Ya, gimana? Yang ditulis Musa ini 30 apa 300? Kalau itu saya nggak tahu prosesnya bagaimana. Yang saya baca itu 30 tahun. Soal 30 tahun ternyata yang benar itu 300 tahun, ya bisa jadi. Nggak ada masalah. Sudahlah, lanjut Mas Bukan Kores, itu lanjut Mas Kores. Apa tuh? Gua mau sama Verdorven. Yuk, lanjut. Di mana murid Yesus mengatakan Yesus adalah Allah? Ya, tinggal dibaca aja di kitab perjanjian barunya dari Matius sampai Yohanes. Nggak nemu? Bukan nggak nemu, maksudnya buat apa? Kalian tuh Verdorven nganggap Yesus Allah nggak? Buat apa katanya? Ya, Yesus memang Tuhan, Allah Tuhan nggak? Allah. Nah, Iya. itu dia. Nah, muridnya kapan ngomong gitu? Takutnya difitnah, euy, kasihan. Waduh. Ini malam yang menarik ini. Ditanya loading, tanya loading. Protestan aja orang Protestan juga lagi nyari PR dari Ustadz Wafi. nggak nyambung. Juga lagi nyari. Oh, Saya tunggu deadline-nya hari kiamat ya. Ya, saya nggak hafal ayat, tapi kalau mau buka ya silahkan buka. Ada mau kitab Matius silahkan, mau kitab Markus silahkan. Matius kan banyak Mau- dari mau 1 dibahas yang sampai gimana? Matius kan banyak dari 1 sampai 28 gitu kan. Itu banyak Iya. tuh. Nah, itu mana itu loh. Kan gua nanya mana? Kalian kan mengimani Yesus Tuhan Allah. Nah, itu dari Matius sampai Yohanes tuh di mana muridnya tuh ngomong Yesus Tuhan Allah, menganggap Yesus Tuhan Allah? Ada nggak muridnya? Yang tadi kalian aja bahas masing-masing bagaimana apa namanya? Kalau nggak ada kan jadinya fitnah ini. Kristen melakukan fitnah ini kepada Yesus. Atau ini kalau saya buka beda aplikasi suara saya masih masuk nggak? Karena ini Nggak, saya buka nggak di satu masuk. handphone. Nggak masuk. Jadi gini Apakah kan kita harus- suruh bahas buka Alkitabnya, ayatnya. Nah, saya coba buka aplikasi Alkitab, ya Boleh. kan? Nah, tapi kan suara saya masuk atau enggak saya nggak tahu nih. Nggak masuk. Nggak masuk. Kalau Tinggal buka, bilang aja ayatnya bang, nanti dibantu buka sama teman-teman yang lain. iya. Tetap dia mesti nyari dulu. Nggak bisa ini. Iya. Kalau Ya ayat nggak apa-apa, ini nyari dulu terserah aja, mau udah bebas ketemu. mau bebas di kitab mana. Iya bebas Itu di di mana kitab aja. Nyari Injil. dulu aja. Kalau udah ketemu balik lagi gitu aja. Kalau nggak ketemu cari di Quran Mas, Quran. Waduh. Beda itu bang, Quran dan Alkitab beda. Beda fondasi dan beda standar. Ya jelas beda bang, nggak sama. Beda, iya. Makanya itu kan jangan kita gabungkan. Jadi saudara yang Muslim cukup tahu aja yang diimani Kristen seperti ini. Dua, yang Konfusius. Muslim, Kristiani yang diimani saudara. Nah, ini bagian saya bang ya, Konfusius nih. Ya, Saya nggak dapat kebagian soalnya dari tadi. Silakan. gas. Oke, ini kan lagi pada nyari nih. Oke, Confucius. Ini Kristen ya atau Islam? Kenalkan dulu namanya nanti biar nggak salah paham. Kristen bang. Oke. Jadi gini Bang Confucius ya, kalau dengan logika ini agak beda lagi. Abang kalau dengan logika itu nanti boleh jawabnya pakai Bible, pakai data, boleh pakai asumsi, boleh juga pakai logika Bang. Iya, kalau sama saya mah bebas ya. Jadi pertanyaan saya gini Bang Confucius ya. Ini narasinya bedalah dengan teman-teman. Kata saudara Kristen, Yesus mati di kayu salib itu kan untuk menebus manusia berdosa. Betul nggak itu bang?
Siapa yang bilang itu? Nah, Waduh. Iya teman-teman Kristen kan gitu. Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia berdosa, betul atau tidak? betul, benar. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya, menurut abang, dengan Yesus menebus manusia yang berdosa di kayu salib tadi, apakah dia sudah berhasil menebus manusia berdosa tadi 100% atau tidak? Karena gini abangku, saya jelaskan sedikit. Definisi kalau sudah Tuhan yang turun tangan, kalau sudah Tuhan yang turun tangan langsung, itu harus berhasil 100% bang. Bahkan 0,0,0,1% saja itu kurang, berarti nggak sempurna, berarti Tuhan itu udah gagal. Karena ada yang definisi di sini Tuhan, bukan nabi, bukan utusan, bukan lain-lain. Oke, silakan bang dijawab pertanyaan, saya ulang sekali lagi ya. Menurut abang, apakah dengan Tuhan Yesus menebus manusia berdosa di kayu salib tadi sudah berhasil 100% atau bukan? Silakan, terima kasih. Sudah berhasil 100%. Yakin berhasil 100%, nanti kita uji loh bang. Yakin. Oke, gini bang, biar aku jelasin pelan-pelan bang ya. Jadi yang ditebus saat ini sebelum kedatangan kedua Bang kalinya dia, Protestan gak kedengaran suaranya bang. Agak sedikit besar suaranya itu. Oke. Bang Logika, Yang jawab Biar saya siapa? lanjutkan, Tapi ya. saya sama Konfusius. Bang Protestan cari Iya, dulu itu PR dari Ustadz Naza itu. Aku Verdoven yang PR tadi itu apa itu murid-murid menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ya. Oke, kita mute dulu Bang Konfusius. Enggak Allah. Iya, apapun lah Allah. Oh, menyebut sebagai Allah gitu ya. ada bang. Kalau Iya. Kalau Tuhan kan itu Tuhan sebenarnya, cuma dikasih hak. Kan beda Tuhan Kristen sama Tuhan KBB itu beda. Ya oke lah, karena saya nggak tahu teks asli, saya baca di Alkitab. Jadi saya jelaskan apa yang saya baca. Simpel kan, maksudnya tadi kan bertanya semua murid. Jadi kan ada kitab utamanya tuh, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. MMLJ. Nah, mau Matius ada, Markus ada, Lukas ada. Mungkin Mana? Yohanes oke lah, tadi kan dibahas 1 ayat 1 lah, kayak gitu kan. Cuman maksud saya yang Matius saya tadi buat lebih simpel aja, udah langsung dari yang Matius pasal terakhir, Markus pasal terakhir, dan Lukas pasal terakhir. Oh, di situ ya Bagaimana muridnya di situ manggil Yesus diceritakan, Allah ya. murid-murid Tuhan Yesus berbicara langsung pada saat kenaikan Yesus ke surga. Di situ melakukan penyembahan untuk ya bebas mau mana yang Matius. Coba ya, Matius mana? Ini soalnya Murid aku Yesus buka manggil aplikasi Yesus pasti suara Allah. hilang lagi nih. Bukan memanggil Allah. Lah pertanyaan gua kan manggil Allah. dalam Kekristenan Allah dan Tuhan itu berbeda. Pengertian nama, etimologi dan terminologinya itu berbeda. Matius, Markus, Lukas secara activity itu dia melakukan penyembahan Yesus sebagai Tuhan, itu ada semua. Iya, kalau Di kayak kitab nyembah pasal doang mah terakhir. Daud juga nyembah Samuel, Rahel nyembah Laban. Menyembah Ishak itu nyembah Iya. Ishak nyembah Esau. Biasa Setuju. itu. Tapi penyembahan itu pada saat proses Yesus diangkat ke surga itu tertulisnya seperti itu. Ya masih keren Esau proses pas mau minta maaf dari semua dosa-dosa nipunya Yakub. Bersujud menyembah, tapi dalam arti di sini kan penjelasannya spesifik nih untuk Penjelasannya menyebarkan tuh di Injil. mana? Terserah. Ini aku buka aplikasi takutnya hilang lagi suaraku. Kita mau bahas mana nih? Matius atau Markus atau Lukas? Nggak terserah yang di mana yang Ya dibilang udah, kita Yesus. satu. Teman dan lalu kemudian murid-murid menjawab, baik Allah. Itu ya. Aku hilang lagi nih.
Iya iya di Itu ya. Matius Jadi murid-muridnya menjawab baik Allah gitu ya ketika Yesus ngomong gitu ya. itu coba dibaca dari ayat 16 kan ditulisnya seperti itu. Ya, ini ya. Jangan jangan keluar ini. Jangan keluar apa? Siapa namanya? Tuh Verdoven. Yes, Pantofel. Ya, di sini aja, dengerin. Verdoven. Sip. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang Betul. ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lalu murid-murid menjawab, "Baik Yesus, Allahku." Itu ya. Iya. Oh, Ada enggak mau bahas kitab mana deh? Mau enggak, itu yang di satu-satu Matius kita itu bahas. itu. Maksudnya tuh itu. Baik apa yang jawaban murid-muridnya itu? Baik Yesus Allahku itu. Betul. Yang itu bukan? Kalau itu iya, mau dibaca dari ayat mana? Ada jawaban murid-murid itu ya, yang itu ya. Jawaban muridnya menjawab, "Baik Yesus Allahku." Itu ya. Itu jawabannya ya. Kalau enggak lah, enggak kayak gitu ditulisnya. Oh, enggak kayak gitu. Sip, sip. Tapi dijelas itu kan dibilang, Yesus bilang, aku diberikan kuasa, kuasa sebagai Tuhan. Maksudnya karena dia mengalahkan maut, dia kan bangkit tuh dari kematian, dari kubur. Sebenarnya tujuan Yesus datang ke dunia itu bukan untuk apa namanya kayak lucu-lucuan jadi manusia, tapi memang ya untuk mengalahkan maut, bukan sekedar sebagai sebutan anak aja gitu. Ya udahlah, karena nggak ada ya. Ini PR aja. Kalau misalnya Iya iya. tunggu, Verdoven, Heeh. itu PR aja. Kalau ketemu dalilnya baru bawakan. Kita lanjut aja supaya berkembang ya. Tadi kan dibilang apa namanya, Yesus itu kuasa di surga dan di bumi karena mengalahkan maut gitu ya, mengalahkan maut. Iya. Maksudnya dan disitulah Ya. dituliskan kata-katanya bahwa kan pada saat proses itu ditulis juga dia terangkat ke surga. Jadi itu dalam satu momen yang bersamaan. Jadi pada saat terangkat ke surga sebelumnya dikatakan aku diberikan kuasa nih atas surga dan bumi karena telah mengalahkan maut, bukan karena telah mengalahkan, maksudnya itu ada proses yang sudah dia mengalahkan maut di mana akhirnya mungkin murid-muridnya ada yang mungkin yang sebelumnya antara ragu kemudian akhirnya menjadi benar-benar percaya gitu kan, dengan segala proses keimanannya mereka lah di saat itu, sehingga akhirnya mereka jadi mungkin di proses terakhir sebelum terangkat tuh mereka benar-benar udah yakin ngelihat langsung, terus mereka melakukan penyembahan, kemudian Yesus terangkat ke surga. Dari situlah mereka apa namanya melakukan apa semacam peneguhan untuk melakukan penginjilan, menyebarkan Injil lah bahasanya. Iya gitu. Itu yang soal murid-muridnya Itu di nyebut Matius. Yesus ya. Mau buka di Markus juga, ayo. Tunggu, Buka tunggu, di tunggu. Markus. Itu yang soal murid-murid Yesus manggil Yesus Allah, itu PR aja ya. Kita lanjut aja supaya berkembang diskusinya. Iya. Nah, Oke. pertanyaannya, di situ kan Yesus diberi kuasa tuh. Yo. Nah, ketika Yesus diberi kuasa, ya Yesus ngapain lagi pulang ke sorga? Ngapain? Kenapa nggak di bumi aja terus gitu? Kan udah nggak mati lagi kan? Iya. Nah, ngapain ke langit? Ngapain? Oke. Jadi kalau gini Mas, eh, makanya aku buka itu sebenarnya dari awal tujuan dia datang itu kan pada saat terungkapnya itu kenapa dia harus datang ke bumi, terus kemudian harus Bukan mati, kenapa dia harus kemudian datang gitu. Kan bukan kenapa dia harus datang. Gua tahu Oke. pas datang itu untuk mati kan gitu. Nah, Yes. setelah mati ini ngapain naik ke langit itu ngapain gitu? Ntar datang lagi. Enggak, ya ngapain bolak-balik? Diam aja di bumi. Kan nggak mati lagi. Kan udah diberi kuasa Iya. kan? Kita kan nggak diberi kuasa nih. Makanya kalau kita mati nggak bangkit lagi. Nah, Yesus diberi kuasa nih. Nggak akan mati lagi dia. Ngapain naik ke langit? Ngapain? Kenapa dia naik lagi gitu ya? Iya. Waduh. Ya yang pasti itu bukan kehendak kita ya, bukan aku yang mikir ya. Cuman kan sebelum dia naik dia bilang akan turun lagi ke bumi.
Iya, tahu. Dia tuh akan turun lagi, dia ngomong kayak gitu. Yang gua tanyakan itu, kalau dia udah punya kuasa di sorga dan di bumi, ngapain naik lagi? Ngapain? Yang lain boleh bantu, yang Kristen lain kalau nggak tahu. Iya. Menarik nih. Kenapa dia naik Nah, lagi gini, gitu Bang. ya? Dalilnya ada Silakan itu. Ustaz. Makanya pernah disampaikan oleh Bondan Prakoso, hei kau jadikanlah dirimu seperti yang kau mau, kan gitu. Bondan Prakoso. Belum lahir. Aduh, Wah, Ustadz Papi, Bang Kures, logika. Oh, saya izin pamit dulu ya, saya makan dulu, lapar. Mana kau bang? Ya, nggak usah turun sini aja, di sini. Iya makan mah di sini aja. Iya, makanya Oke, saya no bukan pakai HP. Oke, cek. Cium juga nih. Ya lanjut. Dia lapar dia nih bang. Bang Sidik lapar ini sabot. Ya nggak Ferdovera. Inilah konsekuensi logis ketika mengimani Tuhan yang menjadi manusia gitu. Ini konsekuensinya gitu. Kan ditanya jadinya. Ngapain ke langit lagi gitu? Udah diam di bumi, stay bersama manusia-manusia. Gitu. Jaga gitu. Satu Saling lagi mengasihi. bang Kores. Ya. Itu kok diberi gitu loh. Seharusnya Tuhan itu punya kuasa bukan diberi. Itu gimana itu bang Kores? Ya kalau aku sih aku iniin ya apa asumsikan aja iya gitu dikasih kuasa jadi Tuhan lah dia kan. Nah, nggak mati lagi dong. Terus ngapain ke langit gitu? Diam di bumi aja, stay. Betul juga ya kan. Jadi kita semua bisa nyaksikan terus sampai sekarang ya bang ya. Ini kan logikanya gini, karena dia diberi kuasa, jadi nggak mati lagi. Kalau kita kan nggak diberi kuasa, jadi kalau udah mati ya mati aja kan gitu. Gitu loh. Betul. Boleh saya jawab, Bang? Boleh banget. Bang, lanjut. Ya. Di Kisah Para Rasul pasal 321 itu, Bang. Jawaban pertanyaan. Oke, Kisah Para Rasul 321. KPR 3:21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu gitu. Ya tetap nggak berubah Harus pertanyaan. tinggal di sorga sampai Waktu pemulihan. segala- Jadi tujuannya, ya. Jadi sampai waktu pemulihan segala sesuatu, kalau pemulihan sudah benar, baru dia akan datang kembali untuk kedua Nah. kalinya, untuk menghakimi. Siap. Nah, Ada inilah satu lagi. pertanyaannya. Inilah pertanyaan berikutnya. Ya terus ngapain mati kalau Belum tidak membuat selesai. dunia pulih gitu loh. Sebentar. Biar- Iya. Ngapain mati kalau dunianya nggak pulih? Kan gitu jadi kena lagi. Kronologisnya gini, Bang. Boleh. Kita pelan-pelan ya. Iya. Pelan-pelan ya. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam, Iya. manusia, dia itu abadi. Kalau tidak melanggar perintah, Hmm. keabadiannya hilang ketika dia melanggar perintah. Karena gini, pada hari di mana Oh, ini yang sama Gurunda ya? pada Baru hari ingat gua. biar pelan-pelan. Iya, Pada iya. hari kamu Iya Bang Kores. memakan buah Oh, itu, iya. pastilah engkau mati. Pada hari, faktanya dia hidup, bahkan kita lahir sampai saat ini. Oh, dia nggak mati. Apa yang mati? Oke, itu jadi pertanyaan ya kan? Banyak yang tidak tahu juga. Enggak sih, gua tahu itu. Enggak. Di kejadian 1 memang itu. Ya, aku tanya sama Bang, kalau Abang tahu, apanya yang mati, Bang? Waktunya Tuhan itu 1 hari Tuhan sama dengan 1000 hari manusia. 1000 tahun manusia. Adam dan Hawa, Adam dan Hawa Hawanya. ketika melanggar perintah, dia mati. Bang. Iya. Mereka mati. Apanya yang mati, Bang? Rohnya. Raganya. Rohnya. Ya. Bang, tahu dari mana? Dalilnya di mana? Lo kenapa nanya gitu? Enggak di kejadian 1 mengalami kematian fisik. Iya, kan gini. Kan Abang lebih tahu dari saya. Dalilnya Iya. pakai apa? Gitu loh. Kalau di Alkitab Abang bilang di mana ayatnya? Mazmur 107 39 40.
Jika aku mencabut rohnya, maka mereka pun binasa gitu. Mazmur berapa tadi bang? 107, 39, 40. Ini gua ya, karena gua yang ditanya. Kalau nggak terima ya monggo. Ah, kalau ini aku seneng nih sama abang ini nih. Mazmur 23 ya? Berapa? 107, 29, 40. 100, Jauh banget. 107. Iya. Dekat kipas soalnya. 107 ayat berapa bang? 39, 40. 29, 30, sorry. Ya, siap. Kalau kuliah sama dia bayar itu Mazmur dia 107 lagi gratis ya. Bang Kores itu Bang Kores. 29 ya bang? Iya, 29, 30. Bukan nih. Mazmur Tunggu. Mazmur bukan, 29 ayat bukan. 30. Nggak ada Tunggu itu. ya, tunggu. Gua buka dulu gudang data gua. Kasih gua 1 menit. Siap. Tunggu. Aduh, loading lagi. 500 orang bantu tap layar dong. Tap layarnya sampai cekung, layar HP. Tap layar 500 orang kok pada males ya ketawa doang di bawah. Gua lupa ininya, Mazmur 104, sorry salah gua. 104 bukan 107, 29, 30. 104 bang ya? Iya, Bang King, 104. selamat malam Bang King dari Islam Kristen Bang King. Ayat berapa tadi bang? 29 sama 30. Bang King. Turunin nih. Nggak ngomong. Bukan dibinasakan mengambil roh Oke. sehingga menjadi binasa. Ini konteksnya, oke, biar saya baca dulu ya. Mazmur Boleh. 104, Mazmur pasal 104 ayat 29 dan 30. Apabila engkau menyembunyikan wajah, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka terkejut. Abang yang kenceng aja Engkau bacanya Bang membaharui muka protes. bumi. Kayaknya Ya. 29 ini yang abang maksudnya. Tapi ayat itu Mengambil roh, ayat mereka itu menjadi bilang binasa. mereka kalau roh diambil, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Fakta Iya. Adam dan Hawa ketika melanggar perintah, mereka tidak mati dan tidak kembali menjadi debu bang. Bahkan hidup ratusan tahun. Oh ya, itu perjawaban gue yang pertama Protestan, karena waktunya Tuhan itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Adam lihat, Adam hidupnya berapa? 930 kan? Yang aku maksud bukan itu Pak. Tadi kan abang nanya. Tadi kan bukan gini loh. Apa? Tadi kan pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah, Iya. Adam dan Hawa mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu perintah Tuhan kan kepada Adam. Iya. Dan Hawa, kan? Kepada Adam kan. Hawa kayaknya enggak. Kepada Adam. Jadi ketika mereka melanggar perintah, mereka mati. Tetapi faktanya tubuh jasmani mereka masih hidup. Abang bilang tadi mati rohani tadi, tapi abang kutipnya mengambil roh mati binasa. Faktanya Adam dan Hawa tidak mati binasa, tidak kembali menjadi debu tanah. Berarti ini bukan gimana nih? dalilnya apa? Tidak sesuai kan? Bang Protestan kecil kali suaranya bang, kedengaran. Enggak, Bang. Mazmur 94, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Iya itu benar, 1000 tahun 1 hari. 2 Petrus 3 nomor 8. Di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti Betul. 1 hari. Itu loh Protestan. Enggak, intinya itu Adam dan Hawa mengalami Itu kematian karena maksudnya- melakukan Enggak, dicek umur Adam. Umur Adam ketika mati berapa? Nih ya, umur Adam. Gua ketik dulu. Umur Adam Alkitab, gitu ya. Kita buka umur Adam Alkitab. 900-an tahun dia. Nah, itu yang ku bilang bang. Dia kan umur 900 tahun, masih hidup. Tapi ketika perintah itu keluar kan pada hari engkau memakan. Pada saat Adam dan Hawa makan buah itu mereka mati. Terus abang bilang kerohaniannya mati. Terus Loh. abang kutip tadi, Gini Protestan, 900 tahun umur Adam itu sama dengan 1 harinya
satu harinya Tuhan. Ngerti nggak Itu sih? benar-benar 900 tahun. Bukan Iya 900. Itu tuh dokter Adi kebantu tuh. Adam hidup 930 tahun. Itu 70 tahun lagi genap satu hari itu. Makanya Adam itu nggak nyampe 1000. eh, gini, itu konteksnya itu beda yang abang maksud tentang umur ya. Kalau konteks yang dibilang satu hari sama dengan 1000 tahun itu bagi dia karena dia di atas waktu. Lah iya tuh, ini yang ngomong satu hari Tuhan atau manusia yang ngomong satu hari. Maka pada hari ini juga kamu mati. Hari ini juga kau mati. Iya kan, gitu kan? Tuhan ngomong gitu kan? Iya. Nah itu, kan Tuhan yang ngomong, dia pakai ukuran waktunya Tuhan lah. Tunggu sebentar. Nah, kan bingung kan? Kaprah nanti ya. Iya, Enggak, coba kita deh. kutip dulu. Bukan. Aku yang salah kutip kayaknya. Sebentar. Perintahnya biar kita lihat dulu. Aku yang salah kutip. Ya. Nanya kok salah. Jawaban salah. Nanya salah. Aku kan Sebenarnya mau nanyanya jawab bener apa-apa. gitu. Yang ditanya itu loh, yang ditanya nih hati-hati loh. Ahli scripture. Ini kalau Farisi hidup, Farisi berguru sama Kores ini. Oh bukan bang, aku salah kutip. Nggak ada itu bang. Saya salah kutip. Kalau ini sorry. Ya udah Bukan dimaafin. ininya nggak ada. Ininya tidak ada. Sebab pada hari engkau makan. Kapan? Pada hari Iya. dimakan. Iya. Pada hari engkau makan. Kapan dimakannya? Pada hari dimakan. Ketika dia makan, banyak mati. Abang bilang kan itu. Bukan hari ini ya bang ya. Bukan itu jadi. Iya nggak apa-apa. Intinya yang ngomong Tuhan pakai ukuran waktu Tuhan gitu. Bukan. Kalau ini ukuran ini historikal dan ini sejarah dan ini bukan bersifat simbolik, kiasan maupun apa namanya? Lah emang bukan Ini kiasan. benar-benar sungguh-sungguh harafiah. Makanya Adam umurnya itu 930, nggak lewat 1000. Kalau itu kan penafsiran abang ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Mau dibawa kemana sih? Nggak mau dibawa. Nggak, bebal banget dah. Gue bawa dalil ya. 2 Petrus 3 nomor 8 tuh. Mazmur 90 nomor 4. Lanjut. Woi, lanjut. Sebentar bang ya, sebentar. Ya. Bang Konfusius boleh bantu, kalau enggak Pak siapa nih? Pak Ardi. Nih, dokter Adi gue tanya. Dok, Adam hidupnya berapa tahun, Dok? 930 tahun. Cakep. Itu udah jatuh, untuk hitungan hari Tuhan udah jatuh 2 hari atau masih sehari? 1 hari di Cakep. kejadian 3 ayat 16-17, jika Terus? makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, hari itu juga kamu mati. Berarti kalau makan itu hari itu berarti menurut Yesus, menurut Tuhan, 1 hari itu kan 1000 tahun seperti yang Kores tampilkan di data 2 Petrus 3:8 atau Iya. Mazmur 90 ayat 4. Jadi jangan dipahami setelah makan otomatis seperti makan baygon langsung seketika, bukan itu. Ya, Dokter Adi Kristen? Kristen dong. Nah, tuh Protestan dengerin Dokter Adi. Apa dari Itu topiknya? kalau nggak yang mau saya terjebak. tahu, Apa tadi topiknya? 1 hari Apa sama topiknya? dengan 1000 tahun. Kalau Protestan ada mati itu bukan gara-gara harus matinya tuh ya pas makan itu juga. Alasannya pokoknya beda lah. Beda dia. Kalau beda itu Gini, Bang. nggak masalah. Beda pemahaman itu wajar. Wajar. Iya, Gini, Bang, makanya. Iya. Tadi kan abang bilang mati rohani. Kalau itu memang benar. Cuman dalilnya kurang pas. Kurang dapat. Ada dalilnya di sini, Bang. Karena kita kan ketika ada yang melanggar itu pelanggaran itu pelanggaran atau kan pelanggaran itu adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Kan? Ketika ada dia mati, apa yang rohaninya? Jadi di Efesus pasal 2 itu ayat 1 dan 2
Woi, suara lu gedein. Di Efesus pasal 2 Bang, ayat 1. Ah iya itu stabil dong suaranya segitu terus. Iya, iya. Efesus 2:1 ya. Ya. Dan Efesus 1, 2. Efesus Efesus 2:1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di Ya, dalamnya, di dalam pelanggaran. Ini kamu kepada hidup jemaat di di Efesus. dalamnya Ya, kepada jemaat di Efesus. karena kamu Jalan dunia mengikuti ini. jalan ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang tua. Sebenarnya dahulu Oke. kami semua juga terhitung yang utara. Sampai ayat ini nanti saya bacakan biar maksudnya biar agak jelas gitu ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang jahat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Ini dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kasih karena kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini Efesus ini kriminal semua ya jemaatnya ya. Bukan ini seluruh dunia kita kriminal Bang. Kriminal Pernah nggak semua abang gitu. tidak pernah berdusta? Pernah nggak abang tidak pernah membenci seseorang? Itu Oh, kriminal. Bukan yang ekstrim ya, yang kayak membunuh gitu, kayak Saulus kan itu kejam kali. Yang ditangkapnya dia, oh yang gitu-gitu juga dihitung ya. iya membenci itu kriminal Bang. Karena ada tertulis juga, kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, tapi saudaramu, sesamamu kamu tidak mengasihi, kamu membenci dia, kamu adalah sama seorang pembunuh juga. Gitu. Oh sama seperti pembunuh kalau tidak Ya, mengasihi ini. membenci juga dikategorikan membunuh, Oh, bukan membunuh Yesus fisik ya. Yesus Yesus mati untuk menghilangkan itu semua. Menghidupkan, ya menghidupkan, ya menyucikan kita dari segala dosa, dari segala pelanggaran hati nurani kita yang kotor, Oh, jadi yang kita penuh tetap dengan boleh. kejahatan. Oke, jadi kita tetap berbuat kejahatan tapi itu udah nggak Bukan, dihitung dosa. bukan gitu Bukan. konsepnya. Gini, Bang. Jadi Ketika gimana kita, konsepnya? Ini host oke, ini biar kejelasan ini pribadi pola saya ya. pikirnya begitu. Ketika dahulu aku adalah kegelapan, ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya diberi Roh Kudus dan terus Mm-mm. mengerjakan pengudusan di dalam hati saya, membersihkan segala kotoran, segala kemunafikan, segala kejahatan dalam diri saya. Mm-mm. Dia yang bekerja, dia yang memberi kekuatan. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, tidak ada kebaikan di dalam diri saya. Yang hanya adalah kegelapan. Karena Jadi yang sekarang ada hanya Protestan dosa udah dan kudus ya. kegelapan. Protestan ini kudus ya Sekarang, sekarang ya. dengar Bang, saat ini sedang dalam proses dan terus-menerus berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan. Karena kita ini, karena saya masih dalam daging. Kalau sudah Masih mati dalam daging. tubuh, Setelah Yesus disalib, Protestan masih dalam daging. saat ini dengar Bang, saat Ya. ini kan aku masih dalam tubuh ini kan kemah. Nah, Roh itulah Tuhan balik berkemah di lagi dalam sama. tubuh ini. Kenapa Yesus naik ke langit jadinya kalau misalnya belum pada bersih orang-orang Kristen? Tujuannya kan supaya Roh Kudus diberi Bang. Itu pun hanya kemanusiaannya. Pribadinya Tapi kan dia tapi ada kan maha bukan Roh tahu, Kudus maha yang adil. tapi kan bukan Roh Kudus yang menebus dosa Yesus kan? Kenapa dia meninggalkan pekerjaannya yang belum beres? Udah selesai kan, udah dibilang sudah selesai di kayu salib. Buktinya Kan Protestan masih berdoa supaya dikuatkan. kan namanya Roh Kudus yang bekerja, itu proses. Nah, itu dia Abang balik bisa lagi. baca, Kenapa malah handling over ke Roh Kudus ini Yesus gitu. Udah tahu yang nebus dosa itu bukan Roh Kudus tapi Yesus. Kenapa dia melempar tanggung jawab? gini loh, Ya, karya penebusan itu 3 oknum bekerja di dalam satu hakikat ini. Allah Bapa mengaruniakan anak, anak memberikan nyawanya mati di kayu salib. Roh Kudus melahirbarukan setiap melahirbarukan orang anak. berdosa. Bukan melahirbarukan semua orang berdosa, orang pilihannya. Dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Nah, itu kan harusnya Yesus, karena Yesus yang menebus dosa. Hutang kalau bentar Bang ya.
Gimana ini? Kok nggak Pada job desk-nya saat kok yang nggak bener? Yesus membayar hutang-hutang dosa yang di kayu salib ya. Harusnya Adam dan Hawa yang ketika melanggar perintah dia yang menanggung. Hukuman neraka juga ditanggung karena ditanggung oleh Kristus ketika dia Suara terpisah Protestan itu dengan kurang kuat, kurang Allah Bapa. keras. Ketika dia Iya, terpisah, Yesus makanya sudah menanggung dosa manusia semua ya, dosa manusia masa lalu, masa sekarang, masa depan. Lah, yes. tapi Protestan masih berdoa supaya dikuatkan. Kan Ken- tadi aku bilang Kenapa? Bang, kan tadi aku bilang kan jiwaku atau rohku maupun pribadiku masih tinggal dalam tubuh yang berdosa ini. Nanti Terus Yesus ketika mati buat saya apa? dengar dulu Bang. Iya? Ketika saya mati, tubuh ini kan hancur kembali menjadi tubuh tanah. Ketika nanti datang yang kedua kali, Yesus datang kedua kali, di-upgrade, diperbaharui menjadi tubuh kemuliaan. Sama seperti tubuh Yesus Kristus pada saat Ya udah kalau gitu Yesus nggak usah disalib. Nanti. Nanti aja datangnya di hari kiamat gitu kan. Nggak usah capek-capek disalib. Ini masih pada berdosa. kan masih tinggal di dalam tubuh, tapi jiwa sudah ditebus. Nanti yang kedua ditebus sempurna, tubuh juga Kalau ditebus. iya kalau gitu kan tubuh doang yang berdosa bukan jiwa kan. Jiwa mah nggak berdosa kan gitu kan. Bang, jiwa dan tubuh Apa itu sih? namanya manusia bang. Jiwa atau roh, kalau manusia tanpa jiwa itu bukan manusia, bang. Mayat. Nah kenapa Yesus nggak nebusnya sekalian sama tubuh gitu? Kenapa cuma jiwa doang? Tubuh juga ditebus bang, cuman nanti pada saat kedua kali untuk ditebus. Terus kenapa Protestan masih berdoa kalau gitu? Kenapa nggak sekalian semuanya di kayu salib sih? Kenapa masih nyisain PR-PR gitu? Tujuannya supaya kita bergantung kepada Tuhan bang. Jadi nggak cukup Yesus yang digantung nggak cukup. Manusia juga harus bergantung. Maksudnya bukan digantung di kayu salib, maksudnya bergantung bahwa hidup bergantung pada Tuhan. Tanpa Tuhan kita sadar otak kita Tuhan yang ciptain. Jadi Yesus pamrih gitu. Pamrih. Justru Iya. tanpa jasa dia lah kita semua pasti masuk neraka semua. Tidak ada satu manusia pun yang tidak masuk neraka kalau dia tidak mati di garis. Nah itu dia kan, nggak perlu kita berdoa lagi, nggak perlu kita bersyukur, nggak perlu kita memohon keselamatan kan, nggak perlu gitu kan? Yesus sudah menyelamatkan kita. Masalahnya itu perintah bang. Perintah. Berdoa. Gini bang. Jadi Di dalam keselamatan itu ya, menjalankan perintah atau mengimani penyaliban atau dua-duanya? ada namanya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kita bersyukur. Tanggung jawab manusia kan sudah ditebus, hutang sudah dibayar, Tuhan sudah menyatakan bahwa manusia yang dia tebus balas kasihnya itu sadar diri ini hanya alat dipakai Tuhan, hanya hamba untuk memberitakan kabar baik. Kabar baiknya ini loh, ada pribadi yang bisa membayar hutang dosa. Kalau kamu tidak menerima dia sebagai Tuhan dan sangat pribadi, seluruh hutang dosa akan kamu bayar sendiri di hukuman kekal. Bukan hanya jiwa, tubuh juga gitu. Oh kalau gitu bilang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan, bukan percaya penyaliban. Semua lah bang, bukan kan tadi aku bilang karya penebusan itu dilakukan oleh ketiga pribadi Allah. Tiga-tiganya disalib. Bukan tiga-tiga disalib, karya. Kan Bapak mengutus anak. Tanpa anak diutus gimana mau ada penebusan? Kan diutus. Loh kenapa anaknya yang mati? Kenapa nggak bapaknya? Nah itu kehendak mereka, suka-sukanya mereka lah. Loh Mereka gimana anak sih? itu sendiri, ya bersyukurlah kita karena masih ada jalan. Lo nggak Coba bisa. kalau nggak ada jalan. Nggak bisa. Bapaknya yang janji untuk mati menebus kita. Anaknya nggak salah apa-apa. Anaknya kenapa nurut lagi? Dan anak juga mengatakan juga, gini loh, biar abang paham ini tentang kepercayaan Kristen itu. Protestan, ini analogi ya, analogi Protestan ya. Dengerin, Protestan punya utang 50 juta ke Perah. Ya. Protestan nggak bisa bayar. Ya. Nah, karena Perah mengasihi Protestan, maka Protestan bunuh anak Perah. Ini dibunuh. Sah. Protestan kamu nggak bisa bayar ya? Tunggu.
saya akan bunuh anak saya. Buat apa? Supaya kamu percaya hutang kamu lunas. Kan gitu. Oi, Iya, itu benar itu, Bang. gitu kan. Dia memberikan nyawanya dari dirinya sendiri. Gini loh, Bang. Nah, Yang sebenarnya kalau jelasin. coba mau ngelunasin utang tinggal ngomong sih, tinggal ngomong aja kita tuh percaya sebenarnya. Hai Protestan, utang kamu udah lunas. Kita percaya. Kita kan nggak mungkin Protestan. Mana buktinya? Coba bunuh anak kamu supaya saya percaya utang 50 juta saya lunas. Kan nggak perlu kayak gitu kan? Makanya penebusan itu, Bang, harus gini. Pertama gini, kan kita manusia ya. Manusia yang Maksudnya uang 50 juta gua nggak balik, anak gua mati gitu. Coba Bang Ardi kan jawab. manusia, kita kan manusia ya. Manusia berdosa. Bukan kan? Manusia Ya. berdosa. Kita manusia yang berdosa. Kita cari di dunia. Semua berdosa. Semua berdosa, semua manusia berdosa. Ya, jadi manusia hanya bisa membayar hutang dosanya. Harus manusia. Iya. Matiin Dan yang harus punya, harus matiin suci. yang Dan matiin orang yang ngutangin kita kan gitu enak. Kalau orang yang ngutangin kita mati kan nggak ada yang nagih utang, iya nggak? inilah kita bersyukur bahwa ada orang lain yang jasa Kristus lah yang mati di kayu salib. Loh, Bukan modal dari diri sendiri, nggak bisa. ya itu deh. Itu kan anak-anak yang memberi kita hutang kan, yang mati kan? Gimana? Ya, anak yang memberi kita hutang kan, ya nggak? Anak yang memberi hutang. Kan yang berhutang manusia. Adam dan Hawa kan yang berhutang. Iya, bapak ini kan yang ngasih kita utang. Loh, kok ngasih hutang? Aduh, nggak. Lah katanya kita berhutang katanya kita berhutang. Kita minjem dong, bapak minjemin dong. Bukan. Aduh. Yang dimaksudkan gini, Bang. Biar abang paham dulu ya. Iya coba. Dosa ini hutang dan harus dibayar. Yang berhutang itu ketika melanggar perintah, dia harus membayar hukuman itu. Itu hutangnya harus dibayar. Di mana? Di hukuman kekal. Upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa, tapi upah dosa. Iya, supaya kita nggak perlu bayar hutang, kita bunuh anak yang memberikan hutang kan gitu. Bukan kita. Bukan Roma. kita. Roma. Kita, maksudnya, Biarkan Roma membunuh anak yang memberikan hutang. gini, Bang. Apalagi? Itulah namanya karya penebusan yang tadi ku bilang ulang-ulang ke Abang. Karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa mengasihi. Baru Ya, anak memberikan nyawanya menurut kehendak sendiri. Dan Roh Kudus melahirkan menurut kehendak sendiri. Iya, gitu. Roh Kudus melahirbarukan gitu kan. Ya, Cuman ya, ada kelahiran baru tidak bisa orang percaya sih. Kayak abang juga ini saat ini. Kenapa abang bisa? Kenapa abang belum bisa menerima dia? karena tidak seorang pun yang bisa percaya kepada aku kalau tidak Bapa yang menarik. ya karena gue tahu ada sistem pertaubatan gitu, mengakui kesalahan kita maka dosa terhapuskan. Nggak perlu sampai ada, nggak sampai Tuhan Yesus. itu ribet-ribet membunuh anaknya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nggak perlu. Karena gue sebagai manusia tuh percaya Tuhan kau mengampuni dosaku, ya dosamu telah diampuni. Gue tuh nggak ada Tuhan bohong, nggak mungkin begitu gue. Tuhan mana buktinya dosa saya dihapuskan? Nggak mungkin begitu gue sebagai makhluk itu. Gini Bang, konsepnya ini abang kira kita salah terus minta ampun gitu ya, maksud abang gitu. Terus diampuni Tuhan gitu ya, diampuni gitu aja gitu ya. Ya gitu aja diampuni gitu, karena Tuhan kami itu maha pengasihnya lebih jauh besar daripada maha murkanya. Itu di dalam iman Islam. Kehilangan keadilan dong, kepercayaan yang abang. Kalau keadilan, orang yang berdosa maka dialah yang menanggung gitu loh. Bukan orang ada yang berdosa, orang lain yang nggak tahu apa-apa yang dibunuh gitu. Betul. Masa ini ada hakim menghakimi kriminal. Aku seneng nih. Gini. Iya. Ada hakim kan. Heeh. Kita abang melanggar lalu lintas motor gitu. Jangan kalau melalui lintas terlalu receh. Gue bunuh orang, korupsi, memerkosa.
Oke, Iya. diadili lah, Bang. Dan Diadili gua. dosanya. Diadili, oke. Ah, Tapi sebelum di hari sidang, abang itu berbuat baik. Abang berbuat baik sebanyak apapun, abang ada tanda tangan, ada cap iya. bahwa ini ada semua perbuatan baik. Mm-mm. Oke, datang ke hakim. Terus diadili. Benarkah saudara telah membunuh? Benar. Benar Pak Hakim. Tapi Pak Hakim harus tahu. Harus tahu bahwa saya sudah berbuat baik. Ini buktinya begini-begini. Apakah dengan perbuatan baik kita, bisakah hakim itu akan membebaskan kita? Enggak. Enggak kan? Hakim itu pasti akan bebaskan kita. Kalau hakimnya gila, kalau kita kasih perbuatan baik itu dibebaskan. Kalau hakimnya waras dan normal, dia adil, dia pasti akan tetap akan menghukum Iya. sesuai dengan hukum, ya kan? Kriminalitas kita dihukum, timbangan baik Ya. kita tetap dihitung nanti kan? Enggak. Oh, kamu berbuat baik Enggak. apa? Kamu ke orang ini ngasih makan. Oke, nanti kamu setelah Dalam di kekristenan iya. tidak ada satu perbuatan baik pun tidak ada, Bang. Itu di sudut pandang kacamata Tuhan itu semua kain kotor. Nah, ini nggak adilnya tuh gini loh. Nggak adilnya tuh gini Gini, Protestan di dalam kekristenan itu. Ya. Kalian perbuatan baik nggak dihitung, tapi perbuatan jahat dihitung. Maunya apa? Gini loh Bang, biar aku jelasin pelan-pelan ya. Satu, tidak ada satu perbuatan baik pun dalam diri sendiri ya. Ya. Oke, ini yang kedua. Tidak ada satu perbuatan baik pun di hadapan Tuhan. Walaupun kita, kalau kayak saya nih, nyumbang, donasi, padahal hati tulus. Tapi di kacamata Tuhan, ketika belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semua dari sudut pandang Tuhan itu kain kotor. Ya kalau Itu gitu, kalau Protestan. perbuatan- Kalau perbuatan baik gak dianggap, perbuatan jahat ya jangan dianggap juga. Itu baru adil. Oh, Iya, gitu. karena Tadi kan hakim Ya tadi iyalah. berkaitan. Ya hakim iyalah. tadi kan gini Bang. Hakim tadi kan Makanya kita ke hakim aja, nggak usah bikin analogi di dalam analogi. Analogi aja. Yang analogi yang pertama, hakim nih, gue udah merkosa, membunuh, merampok, nah kan gitu kan. Pasti Terus gue akan dihakimi, dihukum Pasti gue dihukum, kan. kan? Nah, dihukum nih gue nih. Hukumannya apa kira-kira? ya pokoknya dihukum, atau kalau membunuh kan biasa hukuman mati kan, eksekusi. Nah, kan? hukuman mati ya. Oke. Lalu kemudian Itu dihukum, dalam kan? konsep Kristen, hakim menggantikan posisi gue, oke? Bukan hakim Bang. Ada Lo iyalah, hakim menggantikan posisi gue lah. kan Bang. Enak aja. Gua mati di dalam- gara-gara dosa gua sendiri. Hakimnya mati gara-gara gua. Di dalam konsep kekristenan ada pribadi yang lain, ada pribadi kedua. Oke, Yang anaknya menjadi hakim. pembela. Oh iya itu, anaknya hakim yang mati demi gua. Jadi ada pembela, ada pengacara. Emang Pengacara yang Enggak boleh ada pengacara. Hakim punya anak. Nah, hakim ini memberikan anaknya untuk gua bebas. Kalau enggak gua tuntut hakimnya. tuntut hakimnya. Ya iyalah. Ini pakai konsep Kristen ya. Ya iyalah hakim. Iya. Emang hakim salah apa? Loh, hakim katanya mau mengasihi gua. Mana dong anaknya? Anaknya dong yang dimatiin. Kok gua yang dimatiin? Dia memberikan anaknya Ah, untuk jadi itu dia. menggantikan Kalau itu manusia. konsepnya benar. Jadi ada Itu. terus, ya, tapi hakim tidak salah apa-apa. Hakim itu adil, Hakimnya pasti nggak hukum. salah. Gua nggak peduli hakimnya nggak salah apa-apa. Anaknya kasih gantiin tempat gua. Iya, Nah, ya, kayak gitu hakim konsepnya. mengasihi kita orang berdosa, Heeh. memberikan karena yang manusia ditebus harus manusia yang berdosa. Masalahnya kita cari di dunia adanya manusia semua berdosa. Ada anak Kita hakim cari ada. dengar dulu. Ada anak hakim. Dengar dulu. Kasih anak hakimnya. Dengar dulu. Apa? Apa Kita lagi? cari. Kan yang berdosa kan manusia. Iya. Kalau yang menebus manusia harus manusia, tapi manusia yang suci, yang Nggak bisa karena gua kriminal yang menebus itu yang hakim suci. harus hakim yang mati. manusia. Hakim. Manusia. Kenapa harus manusia? Karena manusia yang berdosa. Bukan Iya. yang berdosa. Makanya anak hakimnya kasih Kita cari. sini. Dengar dulu Bang, biar analoginya pelan-pelan. Ah, sip. Ini kepercayaan Kristen Bang ya. Iya. Jadi kan orang berdosa itu manusia. Jadi yang menebus dosa
Manusia yang bayar hutang dosa harus manusia, karena upah dosa adalah harus mati. Ah, Oke, manusianya harus suci, harus tidak berdosa. ya, Kita cari di dunia, di bumi kita ini, tidak ada manusia yang suci. Manusia banyak, tapi semua berdosa. Kita ya. cari di surga, adanya Tuhan Allah, tapi Tuhan Allah bukan manusia. Kita cari di bumi, tidak ada. Di surga ada suci, Terus bukan manusia. analogi yang Nah, tadi gimana? pribadi kedua, inisiat. Gimana bang? Analogi yang tadi mau dibiarin aja, dibuang Analogi begitu yang mana? saja. Yang hakim tadi loh, gua kriminal, hakim menghukum gua mati gitu. Lalu hakim memberikan anaknya untuk menggantikan gua, kan gitu. Itu kan Ya, enak. karena mereka mengasihi. Ah, iya. Kalau tidak mengasihi, otomatis keadilannya itu memang keadilannya menghukum kita semuanya. Itu keadilannya. Jadi kalau ada yang sebagian ditebus, itu anugerah. Itu dia mendapat anugerah. Yang satu mendapatkan Iya, jadi anak hakimnya yang mati dibunuh kan, ya kan? Ya memang mati dibunuh itu tujuannya untuk pribadi mengalahkan kedua. maut, harus mati Iya, Ini dibunuh. iya biar- anaknya ini dalam analogi, gua kriminal, hakim Ya. ini mengasihi gua, Jadi- maka hakim memberikan jadi tidak anaknya untuk menggantikan. dihukum mati, gitu kan? Dia nggak menggantikan hukum. Jadi gini, pada konsep awal kenapa? kitab Kejadian, Adam dan Hawa memakan buah yang tadi di Taman Eden ya, sehingga manusia mengalami namanya kematian. Itu Udah, udah ditulis dari Kejadian Ferdolfen ini pertama. malah kabur lagi. Kita analogi yang tadi Kabur gitu. Ini lagi, konsep Kristennya udah pas banget. Ada hakim, gua Iya. kriminal, gua Tapi- dihukum mati, hakim memberikan anaknya untuk dihukum mati kan? Bang, Itulah yang paling enak. bang ini Yes. siapa namanya abang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Pera ya? wabarakatuh. Iya, betul sekali. Biar kita analogi hakim tadi bang ya, biar kelar ya. Iya. Oke. Jadi gini, kita percaya orang Kristen, hakim itu bukan hanya satu pribadi. Oke. Iya. Terus hakim bukan satu Iya, iya. pribadi. Oke. Terus Hakim kekristenan ada 3 pribadi, itu oknum pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. ah, Oke. Salah satu pribadi kedua, hakim pribadi kedua ini yang mengasihi seseorang, itu yang berdosa. mengasihi gua. Ya, mengasihi. Dibayar, itulah namanya diberikan kasih karunia. Yang satu mendapat keadilan. Harusnya dihukum, itu keadilan. Tetapi dapat kasih, karena mendapat kasih karunia. Jadi tidak dihukum. Nah, jelas Gua kan ya? tidak dihukum. Karena kasih karunia dengan Asik. dengan apa? Kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Iya. itu tadi Yesus. Nah, Protestan tahu apa yang gua lakukan ketika gua bebas dari hukuman mati? Dengar, belum selesai aku bang. Oh, belum. Coba. Ketika bebas, ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus diberi, dan Roh Kudus diberi kemampuan dan disucikan dari keinginan dosa. Makanya ada tertulis, keinginan daging dan keinginan Roh Kudus itu bertentangan. Makanya pada saat pengen berbuat baik, ada semacam bertentangan dalam diri. Itu masalah nanti. Perbuatan baik gua setelah gua selamat masalah nanti. Intinya gua bebas dari hukuman mati. Ada kerinduan untuk taat pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Iya, tunggu. Soal kerinduan nanti. Intinya gua bebas nih dari hukuman mati kan? Oke, ya. Yeay. Udah bebas ya. Udah bebas. Tahu lu apa yang gua lakukan? Apa yang akan abang lakukan? Gua akan ejek semua korban, semua keluarga korban yang telah gua rampok, gua begal, dan gua perkosa. Itu yang akan gua lakukan kepada mereka. Lihat, saya tidak dihukum, kalian tidak bisa apa-apa. Hidup Yesus, gitu bre. Bukan. Kalau sampai ada pemikiran begitu, artinya kamu memang belum punya Roh Kudus dan belum percaya dan belum diselamatkan. Ya udah diselamatkan loh, udah ketok palu loh. Enggak lah. Udah ketok palu loh. Gua ejek itu keluarga korban. Gua ejek serius. Ini kan supaya abang mengerti ya.
ketika ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pasti ada perubahan hidup. Kalau aku baca ini beberapa ayat, Tuhan memberikan hati yang taat. Jadi ini penting. Iya, iya. Kalau bukan Gua Tuhan yang memberikan ketaatan, itu tidak ada seorang pun yang bisa taat. iya Bahkan Protestan. ketika orang diselamat, yang seperti kan bisa ada pemikiran abang untuk mengejek, gitu kan? Iyalah. Justru bakalan hilang. Itu justru Iya. bakalan hilang. Oh iya, gua Sadar nggak akan saya mengejek. Gua akan mengingatkan, wahai keluarga korban, ampunilah aku. Terima kenyataannya, keluarga kalian sudah hilang. Harta kalian pun nggak akan kembali. Terima kenyataannya. Ampuni, ampuni kami. Kan gitu kan? Jadi Selamat datang di kebenaran. Itu bre. supaya abang Kekristenan itu Protestan terlalu fokus untuk mengampuni pelaku, tidak pernah memikirkan ganti rugi dan kehilangan-kehilangan dari korban-korban kriminal. Inilah kenapa keadilan nggak bisa ditentukan dalam hukum kasih. Bang. Itu Protestan. Tidak Itu ada. analoginya, gitu loh. Analoginya gini bang. Jadi kebetulan Ketika analogi kita ini berbicara, sama gitu loh. Gue menyukai analogi tersebut. Gini bang, biar aku kasih tahu ke abang. Bukti kalau orang diselamatkan sudah beriman, yang sudah diampuni, dia akan menerima Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus. Iya, akan gua pribadi Roh Akan Kudus yang ada di dalam berkaitan diri gua akan Iya, menginjili akan keluarga korban. Wahai Bukan, keluarga korban, tidak ada ampuni keinginan. saya. Bukan begitu. Itu Karena namanya kamu nggak bisa menuntut bukti. apa-apa dari saya. Kalau itu terjadi, Itu loh. itu bukti saudara belum percaya. Kalau sudah Loh, sadar, gua percaya. diampuni, pasti dapat mendapat keselamatan dong. Iya dong, dapat keselamatan. Ya, gue injili keluarga korban gitu loh. Ini misalnya keluarga korban, kamu sudah selamat. Mana kamu harta yang sudah kamu rampok dari saya? Loh, kok diminta? Ampuni, ampuni. Hartamu itu sudah, ya udah. Kalau sudah seseorang kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan Yesus, ada kerinduan taat. Tadi gue bilang kan. Kok bisa? Iya di mana? Roh Kudus Iya, pelakunya jadi orang baik. Iya, pelakunya Yes, menjadi itu, orang Bang. baik kan, dari menjadi mana? lebih berguna Salah bagi satu masyarakat. Saulus yang tadi- Ini yang korban apa kabar? Harta yang hilang, anggota keluarga Tapi gini, yang Bang. mati gitu, badan yang Gini. cacat. Apa kabar? Eh, Apa Begini, solusi konteks- dari hukum kasih selain dipaksa gini. untuk legowo? Apa? konteks ini kan abang masuk kepada hakim tadi kan. Ini kan dia membunuh korban. Yang ini yang saya maksudkan perintah yang dari awal. Sebenarnya kita Iya, perintah dari awal karena kekristenan, lu harus belajar, melanggar my bre. perintah, Selalu bukan fokus membunuh, pada Bang. pelaku dosa. Korban dari pelaku dosa tidak dipikirkan sama sekali. Dengar dulu bang. Pelakunya pada saat Adam dan Hawa itu pelakunya siapa? Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah. Pelakunya cuma menyesal kan? Iya nggak? Mentok cuma menyesal pelakunya. Dengar bang. Apa lagi selain menyesal? Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, siapa pelakunya? Iblis. Loh. Adam. Melanggar perintah. Adam. Hawa. Yang korban siapa bang di situ? Adam. Yang korban Manusia. mana ada yang korban di situ bang? Ada aja bang. Yang korban anak-anak manusia jadi kena dosa waris gimana sih? Itu namanya dosa turunan. Tapi yang saya maksudkan, tadi kan analogi yang pakai tadi kan membunuh. Adam dan Hawa kan tidak membunuh, dia melanggar perintah. Lah sekarang kalau gua kasih konsep orang membunuh, anggota keluarga korban ada yang berkurang, jadinya apa solusi dari hukum kasih selain dipaksa legowo, selain dipaksa mengampuni apa? Ini bang gini. Ayo, ini gini lo yang ke 117 kali ini. Dengar bang, sebentar. Ketika seseorang kayak abang tadi analogi ini ya, ikut di dalam hukum perintah Tuhan, memang harus dihukum mati, itu jasmani ya. Tetapi ketika dia sebelum dihukum mati, dia menerima itu sebagai Tuhan. Kalau sudah menerima jiwa atau rohnya, Tuh, itu kan lagi-lagi masuk ngobrolin pelakunya kan, korbannya ini nggak dibahas itu, bre.
Selalu fokus ke pelaku menjadikan pelaku lebih baik hidupnya. Korban dari pelaku dosa ini nggak dibahas, nggak ada solusinya. Korban, abang bilang korban. Iya, korban perampokan, korban pembunuhan. Apa solusinya dari hukum kasih selain dipaksa untuk mengampuni? Apa? Kalau mereka sudah menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka Ah, tahu betul bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan. Itu sudah nah ada itu. dari Tuhan. Itu. Mengikhlaskan, ya. Kan dipaksa mengikhlaskan, nggak perlu ganti rugi kan? Nggak perlu ada ganti rugi. Nggak perlu ganti rugi. Ya iyalah. Udah ganti rugi lah bang. Apa ganti ruginya? Hukuman mati lah, gimana sih? Kan ada. Hukuman mati siapa yang mati? Yesus kan yang mati kan? Ini lain lagi sebenarnya konteksnya, Pak. Kena lo di situ. Hukuman mati kan nggak jadi matinya. Yang mati kan Yesus 3 hari kan? Bagaimana perasaan korban ketika melihat ini masih hidup, beraktivitas sebagaimana biasanya gitu? Kenapa kok kamu masih berkeliaran di luar? Oh ya, saya sudah bertobat, saya sudah menjadi orang baik. Lah, terus gimana dengan anggota keluarga kami yang kamu bunuh? Oh, Yesus kan sudah mati menebus dosa bagi yang saya bunuh. Nah, gimana itu? Gini loh, Mas. Bahkan terjadi pembunuhan pun itu sudah ketentuan Tuhan. Di Keluaran 21 ayat 13 itu Iya, apalagi kalau sudah ketentuan Tuhan. Protestan. tangannya di Tanggung jawab Tuhan lu apa untuk orang ini? Tanggung jawabnya apa? tanggung jawab siapa? Gitu kan? Tanggung jawab siapa, Bang? Tanggung jawab Tuhan lu kepada orang yang kehilangan harta dan kehilangan keluarga akibat dari dosa yang dilakukan seseorang. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab Tuhan. Iya, kepada korban kriminal. Alhamdulillah. Oh, tanggung jawabnya otomatis kalau memang ininya udah diselamatkan, otomatis mengerti lah. Kalau Ya itu dia kan, kamu kan udah Kalau diselamatin, mati, ya udah legowo aja sama harta kamu, legowo aja sama keluarga kamu, gitu kan? Itu kan? makanya gini, Pak. Banyak apalagi di Aceh gitu. Saudara-saudara begini, saudara-saudara lain kan banyak. Jadi mereka tetap bersyukur. Kenapa? Karena jiwa atau gitu. Ada bang yang matanya jasmani. Itu maksud gua. Harus tetap bersyukur gitu. Keluarga mati tetap bersyukur gitu loh. Ya kan, harta berkurang tetap bersyukur. Benar gitu, korek. Noise.